tempat ini maupun yang ada di rumah. Mari kita sama-sama memulai ibadah kita. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat pertolongan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan di dalam setiap pribadi kita pada hari ini. Walaupun kita ada beribadah di rumah kita masing-masing, tapi mari kita memiliki satu tujuan, yaitu menyenangkan hati Tuhan melalui setiap pujian dan pengagungan kita. Haleluya. Kau Tuhan yang sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Kau Tuhan sempurna, Kau sempurna, amin. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan hidupku menenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau Tuhan yang sempurna. Oh, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku. Tuhan, hidupku menenapi firman-Mu, amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, bagi bukti kebesaran-Mu. Mari bersyukur Tuhan. Oh Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau
jadi bukti, jadi bukti kebesaranmu, jadi bukti kebesaranmu. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus, Kau kutinggikan, Kau kuagungkan Tuhan. Besar kuasa-Mu, ajaib Tuhan. Yesus, Engkaulah Allahku, tempat perlindunganku, gunung batuku yang teguh, Allah yang setia. Haleluya. Yesus, kami tinggikan Engkau Tuhan di tempat ini, Allah yang setia. Syukur Tuhan, syukur Yesus, berkata atas hidup kami. Engkau yang berdaulat Tuhan, Engkau yang berdaulat atas hidupku. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang setia. Syukur, Roh Kudus pimpin kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pagi ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh meninggikan Engkau di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, pertolongan-Mu, kebaikan-Mu, pemeliharaanmu bagi setiap hidup kami sangat luar biasa bagi kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah setiap kami yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, kami mau satukan hati kami. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Kami mau agungkan Engkau Tuhan, Raja segala Raja. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Dan kami akan buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang baik bagi hidup kita. Dia yang menyembuhkan kita, Dia yang memulihkan setiap pribadi kita. Haleluya, Tuhan Yesus sungguh baik. Besar
bersyukur pada Tuhan buat pertolongan Tuhan dalam setiap hidup kita. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, bahwa sungguh indah kasih Tuhan dalam hidup kita. Sungguh besar pengorbanan Tuhan itu dalam setiap pribadi kita. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kau letakkan seluruh pengertian
Kami sungguh sangat bersyukur padamu, kemurahan-Mu, kasih-Mu, anugerah-Mu di dalam kehidupan pribadi kami lepas pribadi. Kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini, kalau kami masih boleh bersama beribadah padamu, kalau kami masih boleh melayani dengan pujian penyembahan dan pengakuan kami, dan kalau kami masih boleh bersama-sama mendengarkan firman, kami sungguh sangat bersyukur. Ini semua semata-mata karena anugerah-Mu Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa bersyukur. Ajar kami untuk memahami rencana dan kehendak Allah, meskipun kadang kami tidak mengerti tentang apa yang terjadi pada hari-hari ini. Meski kami tidak mengerti mengapa Engkau izinkan hari-hari ini terjadi, tetapi Bapa, biar kami sungguh percaya kepada rencana-Mu. Engkau selalu punya rencana yang baik dalam hidup kami, dan semua apa yang terjadi, baik itu baik, baik itu buruk, adalah seturut dengan rencana dan kehendak-Mu, terutama untuk membentuk karakter kami, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada-Mu. Kami bersyukur karena kami masih boleh melayani-Mu di pagi hari ini. Dan hari ini Bapa, kembali rindu mendengarkan kebenaran firman. Taruhkan perkataan firman pada lidah bibir hamba-Mu, dan beri kami semua telinga yang mendengar dan menangkap, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan akan tertabur sebagai benih-benih yang baik, bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam pikiran, di dalam perkataan, di dalam perilaku kehidupan kami. Kami bersyukur, kami sambut firman dalam pimpinan pengharapan Roh-Mu yang kudus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan. Ibu, mari kita akan membuka Alkitab kita di pagi hari ini di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima. 1 Tesalonika pasal 5 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai 11. Judul berikutnya adalah berjaga-jaga. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jiragan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di masa pandemi ya, atau ketika orang menghadapi masalah seperti tsunami waktu beberapa tahun yang lalu, atau ada kejadian-kejadian yang luar biasa begitu, saya seringkali memperhatikan bahwa seringkali di dalam masa-masa seperti ini banyak sekali nubuatan-nubuatan yang muncul. Secara khusus adalah nubuatan tentang zaman akhir. Ya, itu saya nggak tahu kan di negara lain, tapi di Indonesia saya perhatikan hal itu biasa. Gitu. Ketika ada masalah-masalah secara musibah atau apa secara
nasional gitu ya. Lalu biasanya nubuatan-nubuatan itu muncul. Nah, jadi saya selalu katakan, firman Tuhan katakan kepada kita, jangan meremehkan nubuat. Tetapi kita juga di satu sisi yang lain kita harus menguji setiap roh. Ya. Dan selalu saya katakan bahwa kita harus lebih dulu kuat mengenal firman Tuhan. Jadi selalu saya anjurkan Bapak Ibu untuk selalu baca Alkitab secara teratur. Kenali firman Tuhan. Sehingga ingat, kita bukan akan menjadi anak-anak yang terus diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran di zaman akhir ini. Ya. Jangan meremehkan nubuat. Tidak semua memang nubuatan itu berasal dari Tuhan. Ada nubuatan-nubuatan yang berasal dari kegelisahan, ya, orang yang menyampaikan nubuatan. Ada nubuat yang berasal dari pemikiran, ya. Dan kadang-kadang orang tidak bisa membedakan antara delusi dengan penglihatan dari Tuhan. Apalagi kalau orang yang biasa ya, kadang seperti saya katakan, ada gereja yang mengajarkan membuka sekolah kenabian, begitu khusus kenabian. Lalu orang dibiasakan diajar untuk bernubuat, apa yang ada dalam pikiranmu sampaikan, dan itu datang dari Tuhan. Ya, saya pernah mendengar gereja seperti itu. Ya. Orang-orang seperti ini akan sulit membedakan manakah yang merupakan kebenaran atau dari firman Tuhan, berasal dari Tuhan, atau itu hanya dari pemikiran mereka sendiri. Jadi mari kita lebih dulu mengenal firman Tuhan. Sehingga kalau kita mendengarkan nubuatan-nubuatan seperti ini, kita tidak serta-merta menerimanya mentah-mentah, menolaknya bulat-bulat, tapi kita melihat kepada kebenaran firman Tuhan terlebih dahulu. Nah, sekarang itu banyak pertentangan katakan bahwa gak boleh bilang orang sesat. Lalu ada yang katakan, kalau begitu, kalau nggak boleh bilang orang sesat, berarti kita anggap semuanya benar. Tidak seperti itu. Tetapi saya juga menyarankan untuk kita tidak memberikan cap sesat kepada siapa. Kalau kita mengenal kebenaran firman Tuhan, kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, kita hidup setiap hari di dalam pembacaan firman Tuhan, maka saya percaya, dan juga kita memiliki persekutuan hidup dengan Tuhan, di dalam pujian, di dalam penyembahan kita setiap hari, maka kita akan bisa mengenali mana yang merupakan suara Tuhan, mana yang tidak. Ya, tapi standar yang sederhana saja, apakah apa yang kita dengar itu mendatangkan sejahtera dalam hidup kita. Meskipun ini juga bukan standar yang baku, karena kalau kita dengar berita nubuatan yang negatif, yang buruk, biasanya kita juga tidak jadi nggak sejahtera. Dan itu bukan berarti nubuatan itu juga tidak benar. Ya. Tapi jangan kita memberikan cepat-cepat memberikan cap sesat. Ya. Mungkin kita boleh berpikir bahwa orang ini salah. Ya. Tapi jangan buru-buru kemudian mempostingnya di Facebook, lalu mengatakan si A, si B ini sesat dan lain-lain. Ya. Jangan. Ya. Lebih baik kalau kita mendapat hal seperti ini, saran saya mari kita doakan orang. Kalau kita mengenalnya secara pribadi, ya lebih baik saudara menelponnya, ya, mengingatkannya. Tapi kalau dia nggak bisa diingatkan, ya tetap ngotot, ya sudah, didoakan saja. Ya. Nah, tapi kita sebaiknya kita mengenal firman Tuhan. Dan firman Tuhan sudah jelas. Jadi artinya dalam arti kalau kita janganlah, firman Tuhan katakan janganlah kita berkanjang kepada penglihatan. Ada banyak orang yang fanatik yang mengidolakan hamba-hamba Tuhan tertentu. Jadi apapun perkataannya itu dianggap firman Tuhan. Meskipun juga perkataannya keliru, salah ya. Beberapa waktu lalu saya melihat di rekaman video di YouTube itu ada seorang teman membagikannya kepada saya tentang seorang hamba Tuhan yang menubuatkan bahwa bulan April itu corona akan berakhir di Indonesia. Ya.
Tapi faktanya itu nggak terjadi. Jadi teman saya ini membagikan, dia ingin hamba Tuhan sesat. Oh, saya bilang saya nggak berani bilang dia sesat. Mungkin dia salah dalam arti karena kepinginnya corona yang cepat berakhir, lalu dia mengambil kesimpulan seperti itu. Mungkin dia berbicara dengan Tuhan dalam arti dia merenungkan firman, lalu dia bilang, Tuhan, saya mau ini cepat berakhir. Dia menangkap itu sebagai iman, lalu memperkatakan itu kepada jemaat. Nah, saya percaya video itu diperuntukkan untuk jemaat di gerejanya, lalu ada seorang yang mempostingnya di YouTube begitu ya, begitu. Nah, tapi intinya bagi setiap kita, mari kita mengenal Tuhan, mengenal firman Tuhan lebih dahulu. Kita hidup dahulu di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, firman Tuhan katakan kepada kita di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat pertama ini, tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sudah tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Seperti yang pernah saya katakan bahwa kalau kita menantikan kedatangan Tuhan, maka itu berarti kita juga menantikan kedatangan antikris. Kalau kita menantikan kedatangan Tuhan, itu berarti kita menantikan aniaya besar, menantikan kesulitan, kesukaran yang akan datang sebelum kedatangan Tuhan kembali. Kenapa? Karena Yesus sendiri yang mengatakannya. Kalau kita membaca di dalam Injil Matius pasal 24-25, Yesus katakan bahwa sebelum kedatangannya, maka ada dulu lebih dahulu bencana-bencana, gempa bumi, kelaparan, peperangan di berbagai tempat. Jadi bayangan-bayangan kesukaran, kesulitan, dan penderitaan sebelum kedatangan Tuhan. Nah, masalahnya kita tahu, tapi apakah kita siap untuk itu? Hari-hari ini gimana ketika kita tidak bisa beribadah di gereja, berkumpul bersama? Kalau orang sungguh mencintai Tuhan, maka ini penderitaan buat dia, merindukan persekutuan bersama dengan saudara-saudara sendiri. Dia tidak melihat esensi, nilai kepentingan atau apapun di situ. Yang dia tahu, dia rindukan adalah persekutuan bersama-sama dengan saudara sendiri, saling menguatkan, saling memperlihatkan kasih kemurahan Tuhan di dalam hidup. Tapi kalau orang yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka justru kesempatan seperti ini tidak bisa beribadah, maka mereka akan mulai mempertentangkan nilai-nilai apa yang ada di dalam ibadah bersama. Sehingga keluarlah statement, sebenarnya ibadah di rumah nilainya sama saja dengan di gereja. Ya. Jadi keluarlah statement, berarti nggak perlu ibadah di gereja, ibadah di rumah bisa saja. Padahal juga menurut saya memang sama. Ketika artinya saat kita nggak bisa beribadah di gereja pada hari-hari kita biasa beribadah, tetapi kita nggak bisa bekerja karena harus ya bekerja. Ya, kita bekerja di perusahaan yang mewajibkan kita bekerja di hari Minggu. Ya jangan tinggalkan pekerjaan untuk beribadah, bekerja saja. Ketika ada orang-orang sakit di rumah yang harus kita rawat, ya jangan katakan jangan tinggalkan orang sakit untuk beribadah di gereja, rawat dulu keluarga yang sakit, diperhatikan dulu, maka nilainya sama. Itu menurut saya. Tapi kalau kemudian nggak ada acaranya, nggak ada kepentingannya, lalu tidak beribadah di gereja dan menganggap bahwa sama ibadahnya dengan menonton di YouTube saja, menurut saya itu ya keliru. Karena saya perhatikan beberapa teman membagikan mereka beribadah di rumah dan menonton siaran ibadah di gerejanya. Lalu saya lihat ada yang duduk-duduk di tikar sambil klesetan, tidur-tiduran, sambil minum-minum, bawa minum, ada gorengan di depannya. Nah, ya kalau ini ya nggak sama tuh. Itu bukan ibadah, itu namanya nonton orang beribadah. Ya. Jadi kalau ibadah di rumah, saya perhatikan juga beberapa video teman-teman yang membagikan di Facebook,
Ada yang sudah duduk rapi, sudah mandi, pakai parfum, lalu letakkan Alkitabnya di depannya, mejanya, lalu mengikuti ibadahnya. Ini sama nilainya, ya, puji Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengatakan atau mengajarkan kepada kita bahwa semua apa itu sudah ditulis oleh firman Tuhan, sudah tertulis di sana. Ya. Nubuatan-nubuatan itu diberikan kepada kita kalau kita perhatikan di dalam Alkitab. Yang pertama adalah sebagai pemberitahuan. Pemberitahuan bahwa Tuhan sedang merancangkan sesuatu. Yang kedua sebagai peringatan. Ya, seperti nubuat-nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yunus kepada orang-orang di Niniwe. Itu sebuah pemberitahuan bahwa Tuhan akan menghancurkan Niniwe oleh karena dosa mereka. Tetapi juga sebuah peringatan di sana. Kita melihat ketika Nabi Yunus menyampaikan peringatan ini, maka orang Niniwe itu bertobat dari semua kejahatan dosa-dosa. Dan orang Niniwe ini bukan orang Israel, bukan orang Yahudi. Pada dasarnya mereka tidak mengenal Yehova. Tapi ketika nubuatan itu disampaikan, peringatan itu disampaikan oleh Yunus, mereka merendahkan diri, tobat. Dan Niniwe saat itu tidak jadi menerima penghukuman. Dan anehnya, Yunus yang marah waktu penghukuman tidak jadi dilaksanakan oleh. Kadang-kadang orang Kristen kan juga kayak kalau melihat orang lain yang dia rasa gak benar hidupnya lalu diberkati Tuhan, dia yang marah. Kenapa Tuhan masih memberkati orang seperti itu? Ya. Nah, sebetulnya kan bukan urusan kita itu. Setiap orang itu punya urusan masing-masing dengan Tuhan. Kita itu punya urusan sendiri dengan Tuhan. Rasul Paulus memperingatkan kepada kita, jangan dia katakan, aku ini seperti seorang petinju yang berlatih, dan kemudian bertinju juga tidak memukul sembarangan. Supaya dikatakan jangan sesudah aku memberitakan Injil, aku sendiri ditolak. Kenapa? Karena sibuk ngurusin orang lain. Karena sibuk ngurusin orang lain, seringkali lupa mengurusi dirinya sendiri. Ya, untuk kedatangan Tuhan, firman Tuhan sudah mengatakan kepada kita bahwa Dia akan datang seperti pencuri di tengah malam. Artinya ya tidak ada orang tahu. Tidak ada seorang pun pencuri yang ngasih tahu Dia akan datang mencuri. Tidak ada seorang pencuri yang akan mengirim WA kepada saudara, mengirim SMS untuk memberitahukan siap-siap jam sekian saya akan datang. Tidak. Tapi Tuhan juga tidak menyembunyikan itu dari anak. Dia memberikan tanda-tanda, dia memberikan peringatan-peringatannya di sepanjang Alkitab itu. Kita bisa membacanya di sana. Kita nggak tahu kapan persisnya Yesus akan datang. Tapi mari pandemi corona ini buat saya itu menjadi satu kesempatan untuk kita mengkoreksi diri kita. Sebenarnya apa yang sedang kita persiapkan, apa yang sebenarnya kita sudah bangun di dalam Tuhan selama ini. Ya, firman Tuhan katakan kepada kita, entahkah orang itu membangun di atas dasar itu dengan emas, perak, permata, atau dengan kayu jerami. Ya, dengan alat-alat saja mungkin orang membangun rumah. Ya, dasarnya sama. Semua dia dibangun di atas dasar iman kepada Yesus Kristus. Tetapi kemudian perhatikan bagaimana kamu membangun di atas. Nah ini, membangun di atasnya ini yang nggak sama. Ada orang yang membangun hidup rohaninya dengan bahan-bahan yang murah. Ya, dengan bahan-bahan yang murahan, asal-asalan.
tapi ada juga yang membangun dengan bahan-bahan yang mahal. Tapi lalu saya pernah saya membaca itu cerita di mana ada seorang raja yang mau memberikan hadiah untuk pegawainya yang mau pensiun. Ya. Maka dua orang pegawainya yang orang kepercayaannya, orang yang sangat dikasihinya mau pensiun, dia katakan, untuk terakhir kalinya saya ingin kalian memberikan kepada saya satu hal kenang-kenangan yang bisa saya lihat. Maka saya akan memberikan kalian masing-masing uang, sejumlah uang, dan bangunkan sebuah rumah yang bagus untuk saya. Maka dua orang ini masing-masing diberikan sejumlah uang yang sama, uang yang sangat banyak untuk membangun sebuah istana, untuk sebuah rumah yang megah untuk kerajaan. Yang seorang waktu menerima uang ini mengatakan di dalam hatinya, wah, raja ini gak peduli perjuangan saya selama ini. Betapa saya melayani dia dengan begitu setia, dengan begitu semua saya berikan. Masa mau pensiun kok saya malah mau dikasih kerjaan lagi untuk membangun istananya. Dia itu hanya memikirkan kepentingannya saja. Lalu apa yang terjadi? Orang ini membangun asal saja. Dia malah memakai sebagian uang itu, mempergunakan untuk dirinya, dia mengkorupsinya. Dia pikir, saya kerjakan ini. Apa ini raja ini? Dia orang yang tidak menghargai. Tapi orang yang lain berpikir, ini saya sudah mau pensiun, tapi raja ini masih memberi saya kepercayaan untuk membangun istana. Maka saya akan berikan satu kenang-kenangan untuknya yang akan abadi, yang akan dikenang orang, dikenangnya seumur hidupnya, bahwa itu hasil karya saya yang terbaik. Maka orang ini mengerjakan itu dengan sungguh-sungguh pekerjaan yang dipercayakan dengan. Dan ternyata waktu kedua rumah ini selesai, raja itu tidak menggunakan istana itu untuk dirinya. Ternyata raja itu memberikan rumah ini untuk kenangan buat mereka. Jadi dua orang ini punya modal yang sama, tetapi mengerjakan secara berbeda. Dan tentu saudara akan tahu siapa yang menyesal sesudah itu. Nah, kita di dalam Tuhan kita juga punya iman, punya modal yang sama, kita punya Alkitab yang sama. Saya katakan bahwa orang bisa di gereja yang sama bertahun-tahun duduk di sana, mendengar firman Tuhan yang sama, menaikkan lagu pujian yang sama. Tetapi ternyata pertumbuhan iman tiap orang berbeda. Bagaimana kita memandang diri kita di dalam Tuhan? Bisa katakan kadang orang berpikir bahwa kalau Yesus sudah mati dan menyerahkan nyawanya, menyerahkan segala-galanya, maka Yesus mati untuknya. Maka dia pikir Tuhan bekerja untuk kepentingannya, segalanya untuk dirinya. Makanya itu Tuhan bicaranya cuma berkat-berkat saja. Sukanya pamer-pamer berkat-berkat. Kalau dia memberikan sesuatu, dia mau semua, satu gereja tahu semua, satu dunia tahu semua. Tapi ketika Tuhan tidak menjawab doanya, ketika dia punya persoalan, ketika dia punya kesulitan dan Tuhan tidak menolongnya, dia akan di barisan terdepan untuk menyuarakan ketidaksenangannya. Hari-hari ini kita melihat pemerintah Indonesia itu luar biasa. Saya punya teman kemarin di Facebook, dia katakan di Singapura itu orang kena COVID bayarnya mahal rumah sakit. Temennya habis orang tuanya sakit kena COVID dirawat habis $2 juta Singapura. Di Indonesia gratis semua. Dijemput lagi, sudah dijemput ada yang nggak mau. Ya. Di Indonesia perawatan tidak ada yang bayar, semua free. Ya. Sudah gitu masih dibagikan bantuan-bantuan untuk mereka yang terdampak COVID, yang berkekurangan sakit.
Sampai pemerintah daerah sewa hotel untuk merawat orang COVID, untuk mengisolasi. Tapi kita lihat juga di Facebook, orang ngomel semua terhadap kebijakan pemerintah. Pemerintah sampai berhutang, terbitkan surat hutang, orang ngomel. Ada berapa banyak uang yang dikeluarkan pemerintah kita untuk mengurusi orang COVID itu. Ini orang gara-gara COVID banyak orang jadi stupid, bodoh, ya. Gitu. Saya harap sebagai anak-anak Tuhan jangan ikut-ikutan. Tapi banyak anak Tuhan begitu. Kemarin bilang, pun wajar aja mengeluh itu wajar. Ya. Orang itu kalau sakit bilang aku itu wajar. Saat-saat seperti ini orang mengeluh wajar, orang marah wajar, orang emosi wajar. Tapi jangan berlarut-larut. Takut itu wajar, khawatir itu wajar, itu satu reaksi yang wajar. Tapi jangan terus hidup dalam ketakutan dan kecemasan. Mengeluh ya datanglah mengeluh sama Tuhan, jangan mengeluh sama tetangga, apalagi mengeluh di Facebook. Kita mari kita mengerti setiap rancangan Tuhan di dalam. Ingat ketika hari ini ya Gereja Pantekosta merayakan kematian Tuhan Yesus setiap bulan sekali. Ya, ada yang merayakannya setiap tahun sekali, 3 bulan sekali, ada yang merayakan setiap hari, ya terserah. Tapi saat kita merayakan kematian Yesus, memperingati kematian Yesus, tahu apa arti? Saat Yesus mati di kayu salib untuk kita, Dia membayar lunas semua harga dosa kita. Firman Tuhan katakan kita itu sudah tergadai di bawah kuasa maut, kuasa dosa. Manusia sejak lahir itu kecenderungan hatinya hanya kepada dosa. Tapi kuasa kutuk dosa ini dipatahkan oleh Yesus dengan karya kematian di kayu salib. Saudara, hati kita sekarang kita punya kerinduan untuk hidup benar di dalam pimpinan Roh. Lalu Yesus membeli kita untuk apa? Untuk siapa? Apakah untuk kepentingan kita? Yesus mati kayu salib. Atau Dia mati untuk kepentingannya sendiri, untuk kepentingan Bapaknya? Dua-duanya sebenarnya benar. Tapi yang sebenarnya kebenaran yang tinggi bahwa Yesus mati di kayu salib itu mati untuk kepentingan dan rencana Bapaknya sendiri. Ada kepentingan kita di sini. Saat kita diselamatkan, kepentingan kita adalah bahwa saat kita diselamatkan oleh karya kematian, oleh anugerah, kita mendapatkan kehidupan. Hidup yang sejati, hidup yang sungguh-sungguh kehidupan. Karena kehidupan yang kita kenal di dunia ini satu kali akan berakhir. Jangan hidup seolah-olah hidup itu hanya di dunia saja. Lalu hidup terus bekerja, mencari kekayaan, lalu mempergunakannya untuk kesenangan-kesenangan hidup, lalu berakhir begitu. Firman Tuhan katakan manusia dengan segala kegemilangannya itu sama seperti nilainya seperti hewan. Kalau mereka hidup hanya untuk hari itu saja. Hewan-hewan itu hidup, ayam itu hidup cuma 1 bulan paling lama. Ayam potong sekarang 2 minggu, 3 minggu. Selama 2-3 minggu begitu lahir noek, bukan noek ya, itu ayam. Maka dia langsung dicekoki dengan makanan, dicekoki dengan vitamin-vitamin, dicekoki dengan obat-obat. Supaya apa? Supaya gemuk, supaya cepat-cepatnya bisa dipotong, dijual.
Hewan-hewan itu hanya digemukkan untuk dipotong. Jadi jangan kita hidup seperti hewan-hewan, menggemukkan diri kita. Tapi itu ciri gereja di zaman akhir. Gereja bilang demikian. Aku kaya dan memperkayakan diri. Nah, di saat-saat seperti ini sebenarnya kelihatan tujuan kita. Di saat-saat seperti inilah kelihatan apa yang kita bangunkan, bahan-bahan apa yang kita bangun di dalam Tuhan dengan hidup rohani kita. Apakah saat-saat ini seperti ini menjadi ajang ya, kita mengeluarkan unek-unek kita sama Tuhan? Apa saya sudah ikut Tuhan selama ini, Tuhan tidak bela, Tuhan tidak jaga saya. Berapa orang di awal-awal pandemi corona, wah Tuhan melindungi kita, mungkin dengan pengurapan, dengan kuasa Roh Kudus kita pasti selamat. Lalu waktu saya tuliskan di artikel Zero to Zero dan juga mengajak jemaat Tuhan, ayo kita berdoa minta kemurahan Tuhan supaya tidak ada kematian karena corona tersebut. Kita juga bersepakat dengan perkataan-perkataan yang positif, perkataan firman yang kita keluarkan setiap hari supaya Tuhan menjaga, melindungi kita. Tuhan tutup bungkus kita dengan darahnya, dan kita harus memperkatakan dengan iman dalam nama Yesus. Corona tidak bisa menyentuh tubuh kita. Corona menyentuh tubuh kita, mati. 1 meter di depan kita mati. Lalu besoknya ada teman pembela saya, penghamba Tuhan ya, WA saya. Sombong sekali kamu ngomong begitu. Dia bilang enggak, ya. Lalu dia kasih contoh, itu hamba-hamba Tuhan itu dia ngomong-ngomong gitu mati semua gitu. Lah kalau itu sombong, saya bilang. Lalu apa bedanya dengan apa yang kamu ngomong? Kamu juga ngomong kan? Lah orang sombong itu ya tidak. Mereka menyembuhkan diri tidak kena dan tidak menjaga dirinya. Sudah tahu itu masih bikin acara. Saya mengajar jemaat memperkatakan firman, saya memperkatakan firman, tapi saya menjaga diri saya. Kemana keluar saya tetap pakai masker, ya, tetap pakai masker. Kita menghentikan ibadah juga, ya. Kalaupun ada yang beribadah jaga jarak, ya. Jadi kita berjaga-jaga. Firman Tuhan katakan kepada kita, Yesus mengajarkan bukan cuma berdoa, tapi berjaga-jaga dan berdoa. Berjaga-jaga itu satu sikap hidup. Apa yang kita kerjakan di dalam keseharian kita sebagai tanda bagi kita berjaga-jaga. Wow, biar ada maling rumah kita tidak akan kecurian. Padahal sudah tahu satu kampung kemalingan semua. Tuhan jaga, lalu kita tidur-tidur aja. Nah ini bukan sikap yang berjaga-jaga, itu sikap kesombongan. Kita berjaga-jaga, kita pasang CCTV. Kalau punya duit pasang CCTV, ya. Paling minimal bayar iuran siskapling di kampung biar rumah kita terus dijaga, ya. Itu sikap berjaga-jaga. Buat saya itu bukan sebuah kesombongan, tapi memperkatakan firman. Saya punya pengalamannya seumur hidup saya. Yang lalu saya katakan, dari kecil sampai besar kurang lebih 30-an tahun saya alergi terus sama kipas angin sama AC. Kena kipas angin AC saya mabuk, muntah-muntah dia kena AC. Tapi saya sembuh waktu Tuhan berbicara kepada saya untuk mulai memperkatakan imanku, memperkatakan firman dengan bibir saya. Ketika saat saya memperkatakan tubuh saya baik Roh Kudus menyehatkan tubuh saya. Saya tidak alergi terhadap AC terhadap kipas angin. Roh Kudus berkuasa darah Yesus membasuh, membatalkan setiap kuasa kotor. Terus memperkatakan hal itu sampai berapa bulan, sampai saya benar-benar disembuhkan dari alergi terhadap kipas angin dan AC. Tapi itu bukan berarti saya suka berdiri di depan kipas angin. Enggak, saya tetap gak suka dengan itu.
Ya, situ. Nah, firman Tuhan mengajar kepada kita untuk berjaga-jaga. Tapi mari kita lebih mengerti lebih dulu. Yesus mati untuk kita itu untuk kepentingan Bapa. Tapi ketika kita mengerjakan kehendak Bapa di dalam hidup kita, ketika kita membangun di atas dasar ini kehidupan kita dengan apa? Jangan dengan rumput kayu kering jerami, tapi bangunlah di atas dasar itu dengan emas, perak, dan permata. Kalau sudah dengan kayu, rumput kering dan jerami, firman Tuhan kita mengatakan pada satu kali api akan menguji. Dan sekarang saat-saat corona ini itu benar-benar menjadi satu ujian bagi orang percaya di gereja kita. Dan melihat apa yang sebenarnya selama ini kita bangun di atas dasar. Kita berhenti, kita mengkoreksi diri kita. Mari kita berhenti dari jalan yang selama ini kita rasa benar, kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Tidak perlu mencari pembenaran, tapi berhentilah pada kebenaran firman Tuhan. Mari kita bangun diri kita dengan apa yang menurut Alkitab katakan, bukan menurut pemikiran. Maka ingat seperti yang saya katakan, tujuan keselamatan itu bukan semata-mata kita diselamatkan dari api neraka, menjadi orang percaya. Keselamatan itu baru awal. Kehidupan kita ini satu proses panjang untuk keserupaan dengan Yesus di dalam karakter. Maka karakter Kristus, benih ilahi yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, firman Tuhan itu, dan oleh pekerjaan pimpinan Roh Kudusnya dalam hidup kita akan memimpin kita untuk masuk ke dalam seluruh kebenaran, mempertajam karakter, menanggalkan semua gen-gen sifat-sifat yang diturunkan oleh orang tua kita secara natural. Maka kita akan dipenuhi oleh 9 buah roh. Kita bisa memberikan pengampunan kita. Kita tidak mudah berluka hati, tidak mudah untuk kecewa, tidak mudah untuk menaruh dendam. Terus belajar memberikan pengampunan, belajar untuk mengasihi, belajar untuk berbagi, belajar untuk berbuat sesuatu untuk siapapun. Kita mempergunakan kekayaan yang Tuhan karuniakan di dalam hidup kita untuk menjadi berkat buat orang lain. Hari dalam tiap awal bulan ini, sudah 2 awal bulan ini saya punya kesibukan baru pagi. Pagi-pagi setengah 7 sudah pergi keliling bagi roti dan air anggur. Bulan lalu waktu pertama saya membagi, ada yang menegur, "Loh, Pak Pendeta sendiri yang kirim, kenapa tidak suruh orang lain saja?" Ya kadang orang berpikir bahwa itu tidak layak untuk dilakukan seorang pendeta, mengantar-antar harusnya orang lain saja. Nah, tapi menurut saya kan saya ini seorang pelayan. Makanya saya bersyukur melayani Tuhan di kota kecil, bukan di kota-kota besar. Kota-kota besar jemaat itu melakukan, hamba Tuhan melakukan pendetanya itu, ya kalau saya katakan kayak tinggi daerah begitu. Tinggi daerah. Saya pernah diundang di Jakarta melayani sebuah gereja besar gitu, ditaruh di hotel mewah. Baru kali itu saya nginep di satu di room yang namanya Presiden Suite. Saya lihat harganya 7 juta semalam. Lalu saya ngomong sama ketua panitianya, "Boleh enggak saya tidur di pastori saja, duitnya dikasih saya bawa pulang." Lah nginep 3 hari 2 malam di situ, lumayan uangnya, sendirian lagi. Terus dijemput pagi-pagi, pulang waktu jam 11 malam tiap hari. Lalu ngapain itu kamar hotel itu? Tapi ketua panitia kata, "Udah Pendeta,
Ini memang untuk fasilitas untuk Bapak. Karena untuk pendeta itu harus yang nomor satu. Wah, itu di kota besar seperti itu. Ya, kalau di kota kecil ini bisa hamba Tuhan bisa benar, menurut saya bisa benar-benar berfungsi sebagai hamba. Ya, saya katakan kepada jemaat, kalau ada yang perlu minta belikan apa, tak bisa keluar rumah, japri sama saya, nanti saya belikan. Ya, maka ada yang pikir, oh bisa belikan ke pasar, nanti beli, oh beli di pasar, nah saya belikan, saya antar ke rumah. Ya, si Tuhan. Maka dari jemaat gereja lain, oh beli babi merah, nah, ya. Berapa harganya? 75. Saya antar. Ya tetap dikasih 75, gak dikasih ongkos sama dia. Ya gak apa-apa. Itu namanya pelayanan. Itu sebuah bentuk pelayanan. Itu berharga. Menurut saya itu berharga di mata saya dan di mata Tuhan, meskipun mungkin tidak berharga di mata orang. Puji Tuhan. Tapi itu marilah itulah yang kita kerjakan di dalam keseharian kita, Bapak. Jadi kita membangun di atas dasar. Mari kita mengerjakan apa yang menjadi kehendak Bapa di dalam hidup. Melihat kepada Yesus, apa yang Yesus memberikan keteladannya di dalam hidup. Rasul Paulus berkata kepada kita, ikutilah teladanku sama seperti aku mengikuti teladan Kristus. Itulah yang kita bangun di atas dasar kita. Dan itulah yang akan menyiapkan kita untuk hari-hari yang akan datang, untuk semua kesukaran, kesulitan yang mungkin akan datang di dalam hidup kita. Kadang-kadang kita ini bersikap seperti Raja Uria yang ketika utusan Babel datang dan dia memperlihatkan semua kekayaan istananya, dia memperlihatkan kemegahan bait suci, lalu kemudian firman Tuhan datang, Nabi datang dan menegurnya. Semua yang kamu lihat ini akan dibawa ke Babel bagi jarak. Semua yang akan diserahkan kepada Babel. Lalu dia katakan, oh baik firman Tuhan. Tapi yang penting tidak terjadi di zamanku toh, itu zaman anak cucuku nanti. Ya. Nah, kita bersikap seperti itu. Tapi kita nggak tahu kapan masa itu. Jadi mari kita ingat ketika kita memperingati kematian Yesus. Kematian Yesus. Yesus mati untuk membeli kita dengan darah. Yesus mati membeli kita dengan nyawanya. Untuk apa? Untuk kita jadi miliknya. Bukan Tuhan yang jadi milik kita, tapi kita yang menjadi milik Tuhan. Bukan Tuhan yang harus menyesuaikan dengan rencana kita, dengan tujuan hidup kita, tapi kita yang harus hidup dan menyesuaikan dengan rencana dan tujuannya di dalam hidup. Ya. Jadi kita tidak akan ngomel-ngomel karena merasa Tuhan tidak memberkati kita. Tidak akan mengeluh karena Tuhan tidak menjawab doa kita. Lalu kita mogok ikut Tuhan, mogok beribadah karena merasa Tuhan tidak memperhatikan kita. Tapi kita mengerti bahwa Yesus mati untuk kita, untuk menjadikan kita milik kepunyaannya. Yang rajin berbuat baik, itu ayat itu tambahnya begitu. Jadi saya kasih tagar itu, Tuhan mau aku berbuat baik. Ya, itu di siru saya. Tuhan mau aku berbuat baik. Yesus mau kita berbuat baik. Firman Tuhan mengatakan dia mau kita berbuat baik karena Tuhan menciptakan kita untuk berbuat baik. Dia mengerjakan kebaikan, Yesus mengerjakan kebaikan di dunia. Mari kita mengerjakan kebaikan dengan hidup kita. Sudah. Tuhan mau kita berbuat baik. Kita dipanggil, dipilih, diselamatkan menjadi murid Yesus. Menjadi imam-imam yang berkerajaan, umat pilihan Allah, milik kepunyaan Allah sendiri. Untuk apa? Untuk memberitakan perbuatannya yang terjadi.
semua apa yang ada dalam hidup kita, semuanya harus kita pergunakan untuk rencana Tuhan sendiri. Semua apa yang ada dalam hidup kita, talenta, waktu kita, kekayaan kita, semua yang ada pada kita, itu semua milik Tuhan yang harus kita bertanggungjawab. Sama seperti raja itu memberikan kepercayaan kepada 2 orang pegawai, 2 orang penasihatnya, 2 orang kepercayaannya. Sebenarnya itulah yang sedang diberikan Tuhan kepada kita. Di dalam hidup kita yang singkat ini, Tuhan memberikan kepada kita modal kekayaannya untuk membangun satu karya yang luar biasa. Untuk apa? Apakah untuk kepentingan raja? Apakah untuk kepentingan Tuhan? Lalu kita untuk kepentingan Tuhan. Lalu maka berarti Tuhan selama ini nggak pernah pedulikan saya. Dia hanya bicara kepentingannya, egois benar. Saya sudah melayani Tuhan. Makanya banyak orang tinggalkan Tuhan oleh kata. Apakah kita berpikir seperti pegawai, seperti penasihat raja yang satu kayak, dia memberikan saya kepercayaan. Tuhan sudah berikan kepada saya kepercayaan. Tuhan memilih saya dari sekian banyak orang yang ada di dunia ini. Tuhan memilih saya. Maka ketika kita mempercayai hal ini, saya percaya tidak akan ada lagi pekerjaan yang terlalu hina. Tidak ada pelayanan yang terlalu sepele untuk tidak kita perhatikan. Maka apapun yang dipercayakan Tuhan, kita akan menerimanya dengan senang. Kita akan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dan sukacita. Dan firman Tuhan katakan, apapun yang kita kerjakan untuk siapapun, untuk manusia, lakukanlah itu seolah-olah untuk mengerjakannya untuk Tuhan sendiri. Untuk kepentingan siapa sebenarnya? Apakah untuk kepentingan Tuhan? Ya. Tapi apakah untuk kepentingan kita? Ya. Sebab siapa yang akan mendapat kemuliaan itu nanti? Firman Tuhan katakan, barang siapa yang mau menderita bersama-sama dengan aku, dia juga akan dipermuliakan bersama-sama dengan aku. Jadi apakah untuk kepentingan siapa? Kepentingan Tuhan? Ya. Untuk kepentingan kita? Ya. Jadi jangan pernah berpikir Tuhan untuk kepentingan Tuhan, lalu orang ogah-ogahan, kenapa melayani yang kita gak diperhatikan orang? Untuk apa melayani orang gak berterima kasih sama kita? Untuk apa melayani bahkan Tuhan juga ada terima kasih sama saya? Mana buktinya saya hidup gak diberkati Tuhan? Nah ini kalau orang berpikir salah seperti ini, maka pasti dia akan membangun di atas dasar itu dengan rumput kering kayu dan cerah. Tapi kalau kita tahu bahwa kita bukan hanya bekerja untuk mempermuliakan Tuhan, tapi semuanya itu akan kembali kepada kita. Di mana pada saatnya nanti Tuhan akan mempermuliakan kita bersama-sama dengan kita. Saat kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan sebagai Raja. Jadi adakah pekerjaan yang terlalu tinggi? Adakah pelayanan yang terlalu sepele? Adakah kekayaan yang terlalu besar untuk kita persembahkan kepada Dia? Saya percaya tidak. Ketika kita menyadari bahwa semua yang ada pada kita adalah berasal daripada Tuhan, kita hidup semata-mata oleh karena kasih karunia. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari ketika kita memiliki kesadaran seperti ini, saya percaya kita akan menjadi orang-orang siap. Bekerjalah selama hari masih siang. Kita adalah orang-orang yang selalu berjaga-jaga dan berwaspada. Bahkan di dalam ayat yang ke-8, kita adalah orang-orang siang. Baiklah kita sadar, berbaju jirakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan.
Kita perlu bergembira iman dan kasih pada hari-hari seperti ini. Ada kesukaran, kesulitan yang melanda dunia ini, melanda di sekitar kita. Mari kita berdoa supaya, oh haleluya, ya, bulan Juni ini semua sudah selesai ya. Supaya semua selesai, kita boleh kembali dengan aktivitas, dengan pekerjaan. Tapi hari-hari depan sana kita tidak tahu. Kalau kita mengharapkan kedatangan Tuhan, maka mari persiapkan diri untuk apapun yang akan terjadi. Ya. Jar baju cirah iman dan kasih. Iman yang terus meneguhkan bahwa penderitaan dan setiap kesukaran tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang datang. Kasih kita akan terus membuat kita bisa berbagi, bahkan ketika kita sendiri ada di dalam kesukaran. Kasih yang membuat kita tidak akan jemu-jemu untuk berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan sekitar sendiri. Kasih yang terus mengajak kita untuk tidak jemu-jemu berbuat baik, meskipun orang terus menghina kita, meskipun orang terus membuat perkara-perkara itu di dalam hidup kita. Terus memiliki pengharapan di dalam. Percayalah seperti janji firman Tuhan bahwa Dia adalah gembala yang baik, ya, Dia akan membawa kita kepada rumput hijau dan di air yang tenang, yang akan terus membawa kita, melindungi, menjaga kita. Bahkan Dia akan menghidangkan, menyajikan hidangan di hadapan lawan. Tidak ada seorang pun yang akan hilang atau binasa. Ya. Tapi dengan itu, ya, kita adalah orang-orang yang sadar kapanpun kita ada, dimanapun kita ada, Tuhan ada bersama-sama kita. Tuhan melihat apa yang kita kerjakan. Tidak perlu penilaian orang lain. Tidak perlu orang lain memperkatakan apa. Kita tidak peduli dengan itu, karena kita tahu Tuhan yang memelihara setiap kita. Karena kita tahu Tuhan memelihara apa kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus Tuhan. Haleluya. Kita naikkan pujian ini sambil kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Satu dalam roh, satu dalam diri.
mengangkat roti yang sudah dipecah-pecahkan dengan tangan kita. Mari pandang Yesus yang terpaku di atas kayu salib. Dia memikul, menanggung segala beban dosa kita. Firman Allah katakan, oleh pilur-pilur Yesus kita disembuhkan. Mari peringati kematian Yesus sampai Dia datang kembali, mengingatkan bahwa hidup kita diselamatkan semata-mata oleh anugerah, oleh kasih karunia Bapa, bukan oleh jasa, bukan oleh perbuatan baik, bukan oleh apa yang kita kerjakan, bukan apa yang kita berikan kepada Tuhan, semata-mata oleh karena kasih karunia yang kita diselamatkan. Amin. Haleluya. Mari kita angkat roti yang sudah pecahkan tinggi dari kepala kita, dan dengan jalan kita mengakui bukan otoritas, kuasa, dan kewenangan daripada tubuh Yesus yang sudah dipecahkan, yang menjadi firman di antara kita. Begini kita mengakui tubuh Yesus, firman Allah hidup di dalam kehidupan setiap pribadi kita. Haleluya. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan, dan kemudian kita akan sama-sama makan dengan percaya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Yesus diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Yesus mengucap syukur atasnya. Yesus memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudaraku, bukankah tubuh Yesus yang dipecahkan adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh Yesus, yaitu firman yang menjadi manusia dan hidup di antara kita, dan kitalah adalah saksi-saksi Kristus. Dalam nama Yesus, mari sama-sama makan dengan percaya. Mari setelah angkat cawan yang berisi air anggur, yang merupakan lambang daripada persekutuan kita dengan darah Kristus, darah yang sudah menyelamatkan, menebus, menyucikan, menguduskan, bahkan menyembuhkan. Angkat ini lebih tinggi dari kepala kita, dan dengan jalan kita mengakui akan otoritas, kuasa, dan kewenangan daripada darah Yesus atas tubuh dan juga atas kehidupan kita. Haleluya. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudaraku, bukankah kita diselamatkan bukan oleh karena perbuatan baik, tapi semata-mata oleh karena kasih karunia Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama minum dengan percaya. Terima kasih kemurahan-Mu, kasih-Mu, dan anugerah-Mu di dalam hidup kami, Bapa. Kami boleh sungguh-sungguh hidup menyatakan diri kami sebagai anak-anak-Mu, Bapa, yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Bila kami hidup untuk menjadi saksi, menjadi berkat, menjadi garam, menjadi terang di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Kami terus hidup di dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Kami terus hidup dalam kekudusan. Ini boleh hidup kudus sama seperti Bapa yang kudus ada. Hari-hari kesehari kami boleh disempurnakan. Karakter kami boleh terus dipertajam seperti karakter Kristus. Kami terus hidup di dalam kasih, hidup di dalam pengampunan, hidup di dalam damai, dan menjadi pembawa damai dimanapun kami berada. Berkati bangsa dan negara kami.
berkati pemerintahan kami saat ini. Berkati pemerintahan kami Bapak Jokowi dan Bapak Mahfud kami. Berkati para menteri MPR, DPR, DPD, aparat keamanan TNI dan Polri. Berkati pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota. Terus Tuhan berikan kehikmatan akal budi. Tuhan tolong supaya negara bangsa ini boleh aman, tentram, ada keamanan di mana-mana tempat. Berkati para dokter, perawat dan semua aparat keamanan, para relawan yang mengambil bagian dalam perawatan penderita corona Tuhan, dimanapun mereka berada pada saat ini. Berkati keluarga mereka, berkati Tuhan, berikan kekuatan kesehatan anak-anak Tuhan yang bekerja melayani. Tuhan tolong mereka semuanya. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan, tolong mereka yang sakit oleh corona ini Tuhan jamah berikan kesembuhan. Bahkan siapapun yang sakit Tuhan jamah, Tuhan tolong berikan kesembuhan. Bawa kami untuk merendahkan hati, merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Berkati gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia ini. Berkati gereja Tuhan di Indonesia. Berkati gereja Pentakosta Pusat Surabaya. Berkati dari ketua umum Tuhan, berkati dari anggota-anggota MP, MD dan seluruh gembala-gembala yang ada. Berkati gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia. Terima kasih Tuhan, terpujilah akan nama Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Bila COVID ini boleh segera berlalu dan kami boleh beraktivitas kembali seperti biasa. Terpuji-puji nama Tuhan. Kami bersyukur kepada Bapa. Kami bersyukur, berterima kasih untuk anugerah Tuhan yang mulia. Terima kasih berkat yang ulang tahun pribadi pernikahan sepanjang minggu ini, dan berkati kami semua di dalam kemurahan kasih Tuhan dan meteraikan kebenaran firman Tuhan yang di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Si Tuhan. Si Tuhan, silakan kembali. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja, kembali kita patut mengucap syukur untuk persekutuan orang-orang kudus dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan, ibadah kita ya masih, saya kira bisa akan dilangsungkan secara online. Kita ada ibadah seperti ibadah doa pagi setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 6 pagi. Kemudian juga kita ada ibadah ya doa pada hari Selasa malam ya. Tuhan, untuk latihan musik diatur oleh para pemain musik. Kita hanya menyiarkan ibadah secara langsung, itu ibadah umum di hari Minggu. Untuk doa kita tidak menyiarkan ya ibadah doa kita, supaya tapi saya harap Bapak Ibu berdoa pada jam-jam doa, pada hari doa di rumah Bapak Ibu ya. Sebab menurut saya kalau kita siarkan ibadah doa langsung, nanti saudara tidak berdoa tapi nonton saya berdoa ya. Gitu. Jadi kita berdoa masing-masing di rumah masing-masing pada jadwal-jadwal doa saudara. Si Tuhan ya. Ibadah itu saja. Kalau ibadah yang lain ya, ibadah sekolah minggu saya dengar kata juga sudah disiarkan secara streaming ya setiap minggu. Itu guru-guru sekolah minggu yang akan menghubungi orang tua murid. Kalau ada orang tua murid yang perlu apa-apa yang perlu dipertanyakan, boleh bertanya kepada guru-guru sekolah minggunya ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdiri bagi kita. Terima kasih Bapa, terpujilah akan nama-Mu. Kami bersyukur untuk kemurahan kasih-Mu. Kami percaya kami akan terus kuat di dalam Yesus Kristus yang memberikan kami kekuatan setiap hari, pimpinan dan penyertaan Roh di dalam hidup kami. Kami bersyukur dan kami percaya Engkau memberkati setiap kami sudah hadir untuk melayani Tuhan. Engkau memberkati setiap kami sudah merenungkan kebenaran firman Tuhan. Engkau memberkati kami sudah menabur bagi pekerjaan Tuhan. Dan Engkau juga akan memberkati dan memakai setiap kami sudah mengembalikan persepuluhan milik Tuhan, berbagi kehidupan dengan hamba Tuhan. Agar setiap usaha pekerjaan rumah tangga dan setiap pribadi dengan perkara Roh Kudus-Mu, kami mohon malaikat-malaikat Tuhan mengawali melayani kami
dan kuat kuasa darah Yesus Kristus kudus hidup kami pribadi lepas pribadi, memperlengkapi kami kembali dengan kelengkapan senjata Allah, yaitu ketopong keselamatan, kejujuran, keadilan, ketinggal kebenaran, kasut berkerelaan tekan Injil damai sejahtera Allah, berisi iman mematahkan panah api dan si jahat, dan pedang yaitu kebenaran firman Allah. Ajar kami untuk memahami betapa panjang, dalam, lebar, luas, dan tingginya kasih Kristus, sehingga kami boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah-buah bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Dan marilah Bapak Ibu Saudara-saudariku, sebentar nanti setelah usainya seluruh rangkaian acara ibadah kita, kembali kita akan berpisah satu dengan yang lain untuk melanjutkan karya hidup kita bagi kemuliaan Yesus Kristus Tuhan. Dan sekarang terimalah terlebih dahulu segala berkat, kecintaan, kasih sayang, kemurahan pada Bapa di surga, pertolongan dan sejahtera dan kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudusnya akan memimpin kita untuk masuk ke dalam seluruh kebenaran, bertumbuh dalam kepenuhan Kristus, menjadi dewasa dalam pengenalan akan Allah kita, sampai kita semua pribadi lepas pribadi boleh menjadi serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus, dan mempersiapkan diri kita untuk dapat menjadi mempelai kudusnya. Haleluya. Amin. Terima kasih.